Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Zara Muhaimin dengan NIM C240124111. Aku merupakan bagian dari kelompok 6 dengan kakak asisten bernama Kak Aulia Gifara dari praktikum mata kuliah Biologi Perikanan. Jadi di sini kita udah memasuki minggu kedua dari pertemuan. Dan pada minggu pertama kita berfokus pada tata tertib dan juga pengantar-pengantar praktikum. Lalu di minggu kedua ini kita sudah mulai memasuki materi. Untuk mengenal lebih dalam terkait biologi perikanan, sebelumnya aku akan menjelaskan kembali atau mengulas kembali terkait materi yang sudah kami pelajari dan kami peroleh dalam praktikum hari ini. Jadi aku akan mereview ulang materinya dalam bentuk video ini. Oke, yang pertama itu kita mulai dari biologi perikanan. Kalau yang kita tahu ikan dalam peraturan pemerintah itu di Indonesia khususnya segala yang ada di perairan itu disebut dengan ikan. Semua yang hidup di perairan itu selalu disebut ikan. Walaupun sebenarnya semua yang di perairan belum tentu ikan. Kalau dalam bidang MSP, kalau karena kita mempelajari terkait morfologi ikan, tidak semua yang disebut ikan itu yang hidup di air itu merupakan sebuah ikan. Nah, perikanan itu beda lagi dengan ikan. Kalau ikan kita sebut tadi sebuah makhluk hidup, sebuah biota, sebuah fauna. Kalau di sini, dalam konteks perikanan itu dia merupakan sebuah sistem. Jadi, perikanan itu didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat dipahami. Seperti itu. Jadi ada interaksi antara habitat di perairan itu atau lingkungan perairannya dengan si biotanya. Jadi kalau ikan itu biotanya, si perikanan ini sebuah sistem interaksi, adanya interaksi antara si biota dengan lingkungannya. Nah, kita masuk ke materi pertama di minggu ini yaitu terkait tumbuhan. Karena pada praktikum hari ini kami membahas terkait pertumbuhan, di sini saya akan menyampaikan apa itu pertumbuhan secara definisi. Jadi, pertumbuhan itu secara umum itu perubahan dimensi, baik dalam lebarnya, panjangnya, tingginya, maupun dari bobotnya. Jadi, apabila adanya perubahan dimensi dari suatu biota terkait entah itu panjangnya atau lebarnya, itu sudah bisa dikatakan dengan pertumbuhan. Jadi, di sini kita akan melakukan sebuah analisa terkait pertumbuhan, eh, khususnya yang kami praktikan pada hari ini lakukan itu adalah analisa terhadap ikan. Nah, di kelompok 6 ini kami mendapatkan ikan dengan nama umumnya itu ikan kembung gepeng. Jadi di ikan kembung gepeng ini dia perutnya secara morfologi perutnya dia agak lebih gendut dan tinggi, gemuk, tapi dia tidak panjang, tidak terlalu panjang. Jadi dia terlihat gemuk, terlihat agak tinggi, tapi secara panjang dia kurang. Dan dia juga ada bintik-bintik hitam di dekat sirip dorsalnya. Itu yang menjadi salah satu ciri dari ikan kembung gepeng. Lalu di situ kami menganalisa, kami mengamati juga organ-organ, terus juga panjangnya, lebarnya, segala ukuran yang ada di eh, ikan tersebut. Nah, untuk mengetahui panjang ikan, tentu saja kita harus mengukur. Mengukurnya itu agar lebih mudah, kita bisa pakai styrofoam dan juga jarum pentul. Styrofoam dan jarum pentul ini untuk membantu kita agar bisa membuat si ikannya ini yang lebih lebar sesuai dengan lebar aslinya. Karena biasanya kalau misalnya kita lihat ini sebagai ikan, misalnya ini di sini udah ada siripnya. Di sirip sini itu nggak kok apa tidak bisa melebar ke sebenarnya ke ukuran sebenarnya karena dia biasanya melengkung gini kan mengkerut gitu. Sama juga kalau sirip yang di atas ini sama sirip anal gitu-gitu dia biasanya sudah mengkerut jadi tidak tidak melebar dengan sendirinya. Makanya kita harus membantu dengan bantuan si styrofoam ya kan dari jarum pentulnya kita tojos di situ kita tahan, baru nanti kita ukur aslinya. Dan cara pengukurannya itu teman-teman ada cara khususnya. Jadi kan tadi ada dua penggaris. Penggaris ini nggak boleh satu karena nanti
kita akan bingung gitu. Supaya lebih mudah langsung ke panjang dan lebarnya kita pakai penggaris 2. Jadi misalnya ini ikan, ikan kan kita ukur dengan si ikannya itu ada di sebelah kiri ya teman-teman. Di sini, terus kita nanti ukurnya kayak gini dan juga kayak gini. Nanti kan ikannya sudah ditempelin di jarum pentulnya, lalu nanti si apa namanya ini penggarisnya kayak gini teman-teman. Dari praktikum ini, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara menganalisis lebih lanjut terkait pertumbuhan dalam konteks ikan. Jadi, baik dari pertumbuhan tingginya, pertumbuhan lebarnya, dan juga pertumbuhan beratnya, kita jadi bisa mengetahui bagaimana nih cara untuk menganalisis lebih lanjut dan juga langkah-langkah untuk proses pengamatannya. Lalu, di sini juga kita belajar untuk standar-standar umum dari cara menganalisa di sini menjadi pemahaman yang sangat baik bagi kami karena kami juga mendapatkan banyak pengetahuan baru. Di sini khususnya dalam konteks biologi perikanan yaitu pertumbuhan pada ikan. Mungkin itu saja hasil review materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.